biasa. Shalom, jemaat Betani Manyar, dahsyat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan terus kerjakan hal-hal yang luar biasa melalui jemaat di tempat ini. Amin. Khususnya saudara, setiap saudara dan saya, setiap saudara. Tidak ada satupun yang terlewatkan, ya. Dan saya percaya diri menjadi satu rencana Tuhan ke depan buat setiap kita. Saudara, siang ini saya mau sampaikan khotbah saya mengenai ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan bagaimana mematahkan ibadah yang agamawi, saudara, ya. Karena jujur dan kita harus benar-benar terbuka bahwa seringkali kita menjalani ibadah kita hanya sebatas rutinitas, sebatas satu perintah manusia, kebiasaan manusia. Kita kehilangan hakikat dari ibadah itu sendiri. 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan pada secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada nyatanya secara hakikatnya mereka memungkiri kuasa ibadah. Saudara, ini menjadi suatu peringatan buat setiap kita, khususnya kita di akhir zaman ini, khususnya kita sudah melewati masa pandemi yang cukup panjang. Dan beberapa saya lihat orang begitu semangat, haus, lapar akan Tuhan. Tapi ada beberapa yang mereka adem ayem, ya, tenang saudara. Ya oke lah ibadah, ya tapi sudah lama nggak ibadah, kita ibadah lagi. Tapi dengan hati yang dingin, hati yang tidak bersemangat, saudara. Nah tentu ini kita perlu terus waspadai, karena saya tahu gereja ini gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada api Tuhan di sini, saudara. Sehingga dari gereja ini bisa muncul beribu-ribu gereja Betani yang lain yang sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saudara adalah apinya di sini. Maka saya mau selalu ingatkan pada setiap kita yang ada di tempat ini, ayo sungguh-sungguh. Ada anugerah, ada kepercayaan ilahi yang Tuhan siapkan. Bahkan terus Tuhan kerjakan dalam pekerjaan ataupun di dalam perjalanan hidup jemaat di tempat ini. Nah, bagaimana ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah memang perlu? Yang penting kan kami senang, Pak. Ibadah di gereja aku senang, aku suka. Kita nggak peduli lagi dengan gimana perasaan Tuhan atau apa. Yang perintah Tuhan aku udah lakukan dan aku senang, cukup. Tapi kita nggak pernah berpikir apakah ibadah kita setiap kali kita beribadah itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, atau hanya tadi menyenangkan hati kita sendiri. Ayo kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi ini penting sekali. Paulus mungkin melihat bahwa jemaat di Roma ini sudah suam-suam, kehilangan semangat beribadah yang sungguh-sungguh. Mungkin karena ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Kita tahu Roma adalah jemaat yang mengalami banyak tekanan yang sangat dahsyat, aniaya bahkan yang luar biasa. Saudara, jemaat di Roma pada saat kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu artinya kau sudah melawan pemerintahan Romawi waktu itu. Jadi hukumannya jelas. Kalau kau memberontak pemerintahan Romawi, tidak tunduk pada pemerintahan Romawi, kamu punya pemerintah lain. Kamu melawan pemerintah dan hukumnya adalah mati. Makanya tidak gampang pada saat itu orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu harganya adalah nyawanya. Nah kalau sekarang barangkali kita nyaman, gak apa-apa kita nyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan buat kita, Raja buat kita, penguasa tunggal buat kita, gak ada yang menghukum kita. Berpuluh-puluh kali bahkan sehari kita ngomong itu juga gak akan ada yang marah. Tapi zaman dulu itu berat sekali. Makanya ini perintah atau nasihat Paulus kepada jemaat di Roma ini sungguh-sungguh. Bicara mengenai apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu bayarannya darah. Tadi pagi saya sebutkan kerinduan untuk beribadah ini bukan muncul dari saudara dan saya, tapi dari hati Allah. Sejak awal Tuhan bilang dalam Keluaran, nanti saya bisa baca ada 7 atau 8 ayat yang mengatakan, biarkanlah umatku keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Itu hati Tuhan diulang-ulang.
dan bayarannya 10 tulah kepada bangsa Israel. Dan itu mahal sekali. Allah tidak pernah kompromikan atau turunkan standar ibadah yang Dia inginkan. Bahkan kita tahu, untuk supaya kita bisa beribadah kembali seperti semula, yaitu kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tahta kudus Allah, bayarannya adalah darah Yesus Kristus yang dikayu salibkan di Kalvari. Jadi untuk ibadah ini mahal, bukan sesuatu yang biasa. Nanti tulus lah di gereja, ya oke lah, pergi aja paling cuma persembahan berapa, ya soal kadangnya. Ya dari sisi kita mungkin kita punya pemahaman seperti itu. Tapi bagi hari atau siang hari ini kita diingatkan lagi oleh Rasul Paulus. Mari pahami bahwa ibadahmu itu begitu berharga, begitu sangat penting, sehingga engkau harus rela mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Akhirnya sesuatu yang spesial kau bawa dalam ibadahmu. Ibadah itu berasal dari hati Tuhan. Itu kurang sedikit kata hati Tuhan. Karena Tuhan ingin bersekutu. Jadi kerinduan bersekutu ini munculnya dari Tuhan sendiri. Kita nggak ngerti apa-apa. Kalau mau jujur, misalnya hari ini diumumkan hari ini karena hujan, oke, tidak ada kebaktian. Saudara mungkin, aduh haleluya, puji Tuhan, bisa online saja di rumah. Tapi kayak saya dengar kemarin Bang Nur Sena bilangnya, ibadah online itu sedang memiliki satu hal yang sangat penting yang tidak bisa diperoleh, yaitu fellowship, koinonianya. Kita di rumah lebih nyaman, kita bisa dengar khotbah, bisa dengar pujian, tapi kita kehilangan koinonia. Padahal koinonia adalah sesuatu sangat penting dalam kita sebagai orang-orang percaya melakukan ibadah-ibadah. Bagian daripada ibadah itu secara universal. Serah kerinduan ibadah itu dari hati Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ngerti dan kita meresponi itu seperti pucuk cinta ulang tiba. Tuhan senang, tapi kita meresponnya dengan positif, dengan senang juga. Itu akan terjadi satu encounters, satu perjumpaan yang ilahi untuk membangun satu keintiman. Jadi ibadah ini untuk membangun keintiman, bukan untuk membangun sekedar kewajiban kita sebagai orang Kristen atau kebiasaan kita minggu bersih ke gereja, bukan juga untuk sekedar ya ngisi waktu atau yang lain-lain, tapi keintiman. Nah persoalan sekarang pada saat kita beribadah, dapatkah kita nilai keintiman dengan Dia? Itu saya tuliskan dalam Keluaran 4, 23, 7, 16, 8, 1, 20, 9, 1 dan 13, 10 dan 3. Itu suara Tuhan. Biarkanlah umatku pergi keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Itu berulang-ulang dinyatakan oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan sungguh-sungguh serius, dia rindu banget. Tadi bagi saya sampaikan, barangkali kita rindu hari ini sudah beribadah, sudah dipersiapkan tadi pagi bangun, kita bangun mau beribadah. Tapi mungkin ini imajinasi saya kemarin Sabtu, bahkan mungkin Minggu Tuhan sudah menanti-nantikan hari Minggu. Seperti ini, aku mau ketemu dengan umat. Dia tunggu-tunggu hari Minggu, jam ibadah umatku secara khusus. Yang mungkin sudah ada di tempat ini hari Sabtu kemarin, sambil membayangkan umatku akan memuji aku, menyembah, umatku akan bersuka cita dalam ibadah. Apakah itu juga yang kita rasakan saat kita beribadah seperti ini, atau kita ya biasa saja? Nah, saudara, ibadah bagi kita adalah satu fasilitas surgawi untuk kita dapat mengingat dan membalas kebaikan Tuhan dan kesetiaannya, serta mengenal
mengenal hati dan mengalami pribadinya secara khusus. Ibadah bukan hanya sekedar aku sakit, aku mau sembuh, boleh, iya. Aku sedang susah hidupnya, ada persoalan besar, aku mau jalan keluar, iya, itu juga bisa Tuhan berikan. Aku sedang ada dalam persoalan keuangan, aku datang ke gereja, aku berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong kasih jalan keluar supaya keuanganku bisa beres hari Senin nanti. Ya, Tuhan bisa tolong saudara. Tetapi mari yang terutama esensi ibadah bukan lagi minta saudara, tapi membawa persembahan hidup kita ini, hidup yang kudus, yang berkenan. Yang kudus artinya suci, tapi juga khusus saudara, prioritas yang utama. Nah, jadi saudara, di situ kita rindu mengenal hati Tuhan. Gimana hal yang bisa menyenangkan Tuhan? Apalagi yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Tadi pagi saya juga sampaikan dalam ibadah yang tidak agamawi, saya akan terima pewahyuan, rema. Saya akan terima hati Tuhan. Iya, aku ngerti sekarang Tuhan mau aku seperti ini. Nah, itu sudah bisa menjadi satu yang merubah hidup kita, bahkan yang menentukan nasib kita yang ke depannya. Nah, ibadah merupakan satu indikator utama saudara, kepada siapa kita mempercayakan diri. Orang beribadah itu artinya aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan yang aku sembah, yang aku layani, yang aku kasih. Aku mengandalkan untuk supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Persoalannya setelah ibadah, apakah kita jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih setia, yang lebih cinta Tuhan, atau kita tetap biasa saja? Hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan sudah sedang alami banyak terpaan yang luar biasa dahsyatnya dengan kasus seorang irjen di kepolisian, semuanya hampir Kristen. Lalu yang terakhir ada seorang anak muda pelayan Tuhan, penginjil, pengkhotbah, bunuh teman pelayanannya, sesama pelayanan, dibunuh dengan ekspresi yang berdarah dingin. Waduh, saya pikir Tuhan ada apa ini? Apa yang salah? Apa yang perlu kami koreksi sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya? Ini saat yang baik. Ya, dan karena ibadah itu merupakan inisiatif dari hati Tuhan, saudara. Pasti Tuhan punya standarnya dong. Tuhan punya kualifikasi ibadah yang Dia ingin, dan itu bisa sungguh-sungguh memuaskan dirinya. Kita juga tahu bagaimana bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka akan lakukan untuk menyembah Tuhan. Semuanya ada, semua tertulis. Aturan yang begitu sangat luar biasa. Tapi kita bersyukur kita ada dalam perjanjian baru. Kita nggak perlu lagi seperti bangsa Israel waktu itu untuk beribadah, ketemu dengan Tuhan harus membawa korban domba, harus menyembelih, dan semua persyaratan yang begitu sulit. Bahkan kita sebagai umat biasa nggak boleh masuk ke Rumah Kudus, yang boleh cuma hanya imam besar saja, setahun sekali juga. Bayangin kalau ibadah kita hanya setahun sekali kita boleh, dan itu pun umat nggak boleh dekat-dekat, umat di luar sana yang boleh masuk cuma imamnya. Untung Tuhan nggak mempertahankan hal itu, tapi Tuhan bahkan meningkatkan kualitas ibadah perjanjian baru, yaitu melalui korban Yesus di kayu salib. Semuanya selesai. Semua orang, siapapun juga, termasuk orang berdosa pun punya kesempatan untuk masuk mendekat, karena bukan apa yang sudah kau buat, tapi apa yang Tuhan sudah buat, itu yang melayakan kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini penting sekali untuk kita pahami, sehingga ibadah-ibadah kita bukan lagi secara rutinitas, apalagi agamawi. Padahal kita mengatakan ibadah yang kita lakukan secara sembarangan itu seperti membawa harum-haruman yang baunya menjijikkan di mata
Tentu kita nggak mau seperti itu, bukan? Nggak mau saudara datang ke rumah seseorang teman, saudara disuguhi minumannya enak, mungkin apa? Ya, satu minuman yang sangat saudara sukai, minuman itu enak. Tapi di labelnya ada tulisan 99,9% air diambil dari air yang murni. Tapi 0,1% adalah racun. Saudara mau minum nggak? Pasti enggak. Tapi setiap hari kita datang disuguhi minuman yang sama. Kira-kira saudara mau balik lagi ya? Nah, kalau kita beribadah setiap hari atau setiap minggu, kita bawa yang terbaik menurut kita, tapi masih ada 0,1% racun dalam diri kita. Kita bawa ke persembahan, kita persembahkan Tuhan. Tentu itu tidak terlalu menyenangkan. Tapi puji Tuhan, sekali lagi, darah Yesus menyucikan kita dan membenarkan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan saudara-saudara yang bilang buat Tuhan. Itu yang membuat saudara semua dilayakkan. Kita semua dilayakkan untuk kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Jadi ada kualitas yang perlu kita pelajari. Bagaimana ibadah atau kualitas ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, kita beribadah sebagai pernyataan rasa hormat dan pengagungan atau penyembahan kita kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Rasa hormat, honor to honor. Kenapa? Ya karena Dia sudah membuat itu semuanya bagi kita. Jadi saat kita datang, saudara, kita mesti menghargai dengan rasa hormat. Saudara pun pasti gak suka kalau sedang diajak ngomong, terus yang lawan bicaramu sedang main HP. Iya, aduh, gak lihat saudara. Mau saudara lihat? Mau berteman dengan orang yang seperti itu? Ya mungkin sekali dua kali kita maklum. Tapi kalau menjadi wadah, setiap kali kita ketemu orang itu 5 kali, 10 kali modelnya sama, ya mungkin kita sudah gak terlalu happy banget sudah ketemu dengan orang yang seperti ini. Atau dia sibuk menjahit apa, sepertinya gak peduli dengan keberadaan kita. Tentu setelah tentu kita aja gak suka. Namanya saudara lihat, Tuhanmu Allahmu itu bukan manusia. Dia Allah, pencipta alam semesta ini. Dia yang sudah merelakan mati di kayu salib untuk tebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi harus mengalami salib Golgota ini, tapi kita mengalami jalan kebenaran, jalan keselamatan itu. Katakan amin. Rasa hormat itu harus diberikan. Jangan salah-salah, jangan main-main. Yang penting hatiku toh Pak. Iya saya tahu, selalu begitu alasannya. Saya penting hatiku. Tapi bagaimana orang tahu hatimu? Kan mesti ada satu dinyatakan melalui sikap perilaku kita, tingkah laku kita. Jangan dipakai itu hanya sebagai dalih untuk ya penting hatiku. Betul, tapi saudara saya setuju. Kalau engkau nggak bisa mengekspresikan hatimu, ada sesuatu yang menutupi hatimu sehingga dia tidak bisa keluar. Alkitab bilang dari hati orang percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Katakan amin. Akan nyata, bukan overacting. Memang ada orang maaf dalam ibadah overacting, tapi hatinya tidak jelas. Ada, tapi kita nggak perlu menghakimi itu. Yang penting bagaimana sikap hati kita dan ekspresi kita. Saat tadi kita nyanyi sukacita surga, bayangkan seperti apa sih sukacita surga. Jangan sampai antara bibir kita dengan pikiran kita nggak connect, apalagi dengan tubuh kita nggak connect. Sukacita, dengan sukacita kita, nah sukacita wajah kita murung, wajah kita, Pak, tapi masih punya masalah. Justru itu, karena kau punya masalah, kau perlu terima sukacita. Katakan amin. Supaya kau berkemenangan. Tadi kan kita syairnya bagus, terima sukacita
sekalipun di tengah-tengah badai persoalan, supaya kau tetap bisa melewati, bahkan kau mengalahkan persoalan. Memangnya bisa Pak? Dengan senyum, dengan sukacita. Alkitab bilang, rejoice in the Lord is my strength. Katakan amin. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Makanya orang India itu hebat-hebat. Kenapa? Ada masalah nyanyi, tidak ada masalah nyanyi. Makanya kemarin saya dapat WA, siapa toh sebetulnya orang yang menguasai dunia ini? Amerika? Bukan. Rusia? Bukan. Eropa? Bukan. India. Karena dari banyak perusahaan-perusahaan besar di muka bumi ini, CEO-nya orang-orang India. Kenapa orang-orang India bisa begitu hebat? Ya karena mereka berani, saudara. Berani ngomong. Mungkin tidak terlalu pintar. Indonesia lebih pintar sebetulnya. Cuma Indonesia malu-malu, orangnya malu-malu ngomong. Jadi tahu ada solusi harusnya begini, tapi nggak mau diungkapkan. Ya nggak ada yang nangka, nggak ada yang ngerti, nggak bisa jadi solusi. Tapi orang maaf ya, orang yang mungkin agak kurang pintar sedikit, tapi ngomongnya berani. Dan diulang-ulang lagi, salah, bisa seperti yang benar. Hati-hati. Makanya Indonesia ini luar biasa sekali dalam menghadapi pandemi. Kita bisa lolos, ekonomi yang katanya mau krisis, mau apa, tenang aja saudara, percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini, amin. Terus bekerja, semangat, lakukan yang terbaik ya. Dan saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya semua akan diluputkan dari persoalan-persoalan yang sudah dikebar-keborkan oleh banyak orang di sana. Kita ada di tanah Goshen, wah, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, disediakan semuanya. Katakan amin. Yosua 24:23-24 mengatakan, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Orang Kristen aja zaman harusnya seperti ini, mantap jawabnya, gak ragu-ragu, gak abu-abu. Ya nanti gimana lah, ngalir aja nanti gimana, orang ngerti, gak yakin Allah gitu. Lihat, bangsa Israel, kami akan beribadah dan firman akan kami dengar. Itu menjadi satu jaminan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar dan luar biasa ya. Yang kedua, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus rasa hormat, sungguh-sungguh, nyembah sungguh-sungguh, karena dia raja di atas segala raja. Nanti kita nyanyi lagunya, dia Tuhan, dia raja. Tapi kita sikapnya nggak hormat, kita sikapnya nggak sungguh-sungguh. Sekedar nyanyian, bukan. Itu bukan sekedar nyanyian, itu firman Allah. Yang kedua, kita beribadah dengan segenap hati dan tulus hati. Bilang dengan saya, segenap hati. 1, 2, 3, segenap hati dan tulus hati. Gak ada udang di balik bawah gitu ya. Sungguh-sungguh dalam beribadah sungguh. Bukan mau cari. Si ngutang gue aku kemarin itu takut di gereja tak parah nih. Sekalian sisan dulu. Mari tak telepon gak bisa tak. Tadi saya dengar dia dari gereja tak parah nih. Mau beribadah, tapi tujuannya bukan untuk itu. Atau mungkin apa saja, saudara, wah, kita ke gereja, nanti habis kita ke gereja kita makan soto ya. Yang penting makan sotonya, bukan pergi ke gerejanya. Nah, gak ada di sini, sahabat banyak. Yosua 24:14. Oleh karena itu, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Takut di sini sekali lagi ya, sudah bersih arti bukan takut fear, tapi honor. Bukan takut seperti setan gitu, bukan, tapi honor, menghormati dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Hari-hari ini saya lihat Tuhan sedang membuka satu dimensi baru dalam hal beribadah. Karena pandemi yang kemarin itu betul-betul mengajar kita betapa kita itu beribadah mungkin
belum sungguh-sungguh. Tapi dimensi yang baru sudah Tuhan bukakan, beribadah. Bukan lagi model-model yang dulu, saudara. Ya dulu baik, dulu luar biasa. Itu zamannya, waktunya. Tapi sekarang ini ada satu macam ibadah yang spesial sekali, yang benar-benar membuat kita beribadah dengan tulus. Gak ada motivasi apa-apa, gak kepingin mau sembuh atau apa. Nah, itu gak penting lagi buat kita. Aku sakit, ya, tapi aku tetap ke gereja. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, aku ada masalah keuangan, tapi aku mau tetap menyembah Tuhan. Tulus, gak ada utang di balik. Ya. Nah, yang ketiga adalah beribadah dengan hati yang gembira dan sukacita. Saya bisa membayangkan kalau saudara datang beribadah akan ketemu dengan Tuhanmu, kekasihmu, mempelai priamu, bapakmu yang baik. Masa kita sebagai anak datang ke orang tua atau ke kekasih kita, muka kita gak sukacita? Kita cuma ngeluh, ya aku bisa mengalami begini, gimana kok bisa begini terus? Memangnya Tuhan tuh sayang gak sama aku? Saudara bisa bayangkan kalau saudara datang dengan muka cemberut atau hati yang galau, hati yang sedang susah. Ya, saya tahu kita ada masalah, dan jangan tidak ada masalah, aku tidak ada masalah. Enggak, saudara jangan sangat ada masalah. Tapi kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Katakan amin. Dan kita datang ke alamat yang benar untuk mendapatkan solusi yang benar. Beribadah. Halo. Kalau kita melihat dengan cara pandang seperti itu, betapa menyenangkannya ibadah. Ibadah adalah tempat di mana kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari pribadi yang maha kuasa, maha sayang sama kita, dan maha tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah kita. Ayo sudah bersukacita. Tadi kita nyanyi lagu itu kan, masuk gerbangnya dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan korban syukur. Bagaimana korban syukur itu, sekalipun tidak ada alasan untuk saudara bersyukur hari ini, tapi kau bilang aku mau tetap bersyukur karena aku tahu Tuhanku suka kalau aku bersyukur. Aku tahu Tuhanku punya jalan yang terbaik untuk aku, sehingga aku benar-benar bisa mengalami satu kemenangan. Katakan amin. Tetap bersyukur. Bersyukur itu tanda saudara mempercayakan hidupmu kepada Dia, kepada pribadi yang kau syukuri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dalam kehadapannya dengan sorak-sorai. Bahkan sorak-sorai itu seperti apa sih? Bukan tepuk tangan, kita sering salah kaprah. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan. Memangnya kemuliaan Tuhan sekedar tepuk tangan? Mari berikan sorak-sorai, kita tepuk tangan. Sorak-sorai itu dengan suara. Saudara bisa teriakan haleluya, terima kasih Tuhan, berdahsyat luar biasa. Aku percaya kepadamu. Apa saja aku bisa ucapkan sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan melalui ungkapan-ungkapan perkataanmu. Sambil tepuk tangan boleh juga, haleluya boleh juga. Tapi kalau melakukan itu, wow, akan ada satu breakthrough yang saudara tidak pernah mengalami sebelumnya. Saya ini orang pemalu dulu. Saya itu anak muda dulu sangat pemalu banget. Kalau udah digong nggak bunyi. Kalau yakinnya kalau udah diajak ngomong, diam. Orang bilang saya introvert, ya, barangkali ya. Nah mungkin pekerjaan pendeta, nggak mungkin. Dulu saya juga ingat waktu masih ya, kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3. Saya ini juga ada gagap sedikit, malu untuk bicara, trauma. Tapi sekali lagi nggak ada yang bisa buat Tuhan kita. Kadang-kadang ini justru Tuhan cari orang-orang yang punya keterbelakangan, keterbatasan seperti itu. Makanya jangan sok-sokan, jangan jadi orang yang sombong. Baru kita diberkati sedikit, baru kita pintar sedikit,
Baru kita mungkin tambah S2, S3 sedikit, waduh kita sombong sekali, sepertinya kita tahu semuanya. Atau kita mungkin punya kekayaan, atau kita punya kedudukan, belum apa-apa, sudah terlalu pongah. Ayo belajar untuk merendahkan hati. Berikan sorak-sorai sukacita itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Memang ada konsepsi yang keliru ya, ada di beberapa teman gereja. Dulu saya pernah ajak beberapa teman pemuji, penyembah, orang datang ke satu gereja dan mereka nyanyi memuji Tuhan. Kemudian biasa mari berikan tadi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan semuanya. Wah, langsung dimarahi. Kamu itu di gereja nggak boleh tepuk tangan. Tepuk tangan itu seperti tepuk tangan ini apa? Burung dara itu. Masa aja tepuk tangan cuma ada di situ? Di sepak bola juga banyak, di mana-mana juga banyak kan. Dan tepuk tangan itu adalah salah satu cara, saudara. Dulu saya ingat Bapak Jenderal Aris Munandar, siapa namanya itu ngajarin pasukan Kopassus kita hanya untuk tepuk tangan dan melakukan yel-yel. Dan akibatnya semangat tentara Indonesia waktu itu sangat ditakuti sekali oleh tentara-tentara asing. Hanya cuma itu. Alkitab bilang berbahagialah orang yang atau bangsa yang tahu bersorak-sorai, karena mereka hidup dalam terang wajah Allah. Tuhan bersorak-sorai. Tapi malu lah Pak. Kita melakukan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, malulah kita. Tapi kita melakukan untuk Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Yang menilai bukan manusia. Kalau manusia ngomong, Bapak kok norak, Bapak kok gini, tidak ada urusannya. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Raja Daud bawa tabut perjanjian. Setiap 6 langkah, saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sembelih lembu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelah lembu. Lembu tambun, bukan lembu kurus ya. Sepanjang mungkin sekitar 2,5 kilometer. Entah berapa puluh belas lembu yang harus dikorbankan. Dan dia menari-nari sukacita karena tabut bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Hadirat Allah, tabut itu lambang hadirat Allah. Menari-nari. Mikal istrinya dari atas loteng melihat, ih gila nih bojoku, kamu itu pangeran, putra raja, mantu raja, kamu mempermalukan dirimu. Daud bilang apa? Coba dengar. Kalau ada hal yang lebih memalukan lagi yang aku bisa buat untuk Tuhan, aku akan lakukan juga. Ini raja, bukan rakyat jelata. Raja atau calon raja. Kalau ada yang lebih memalukan lagi menurut ukuran manusia, aku akan lakukan untuk Tuhan. Kita punya contoh-contoh teladan yang luar biasa dalam kita. Sayangnya kita mungkin tahu tapi kita tidak mau meneladani. Itu yang menjadi persoalan seringkali. Yang keempat, kita beribadah dengan rasa syukur dan membawa korban syukur. Tadi sudah saya jelasin. Ayo, saya tahu, saya datang ke sini juga punya persoalan. Persoalan saya bukan persoalan yang kecil di sana di Salatiga. Saya bisa tolak dengan apa? Aku tidak bisa melayani, aku mesti punya persoalanku sendiri di sana. Aku harus selesaikan dulu di Salatiga. Tapi saya tahu, saya berdoa Tuhan. Berangkatlah, terima. Berangkat, terima. Gak usah mikir, bersuka-cita. Dan saya percaya persoalan-persoalan saya di sana Tuhan yang selesaikan buat saya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi mari saudara tetap mengucap syukur, bawa korban syukur. Korban itu artinya memberikan dengan sulit. Bukan seperti saudara, oh di traffic light ada orang minta-minta, kasih aja 1.000, 2.000, nothing tulus, tidak ada rasa apa-apa. Tapi coba saudara,
keluarkan 1 juta kasih. Mungkin hanya tangan. Ini contoh aja ya, contoh, tapi jangan dilakukan. Ditangkap polisi nanti kamu. Gak boleh ya, ada hukumnya ya, gak pernah saya bilang. Tapi kamu menjadi sampai benar-benar sebagai korban, sacrifice. Korban itu bukan gampang, tapi korban itu saudara memberikan dengan berat, tapi hanya terlepas. Nah itu menjadi kita korban syukur. Mazmur 145, masuklah melalui pintu-pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan itu ya. Ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dengan puji-pujian dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, katakan namanya. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Perhatikan baik-baik, kata turun temurun. Saat saudara melakukan ini semua hari ini di tempat ini, sukacita, mengucapkan syukur, berkatnya bukan hanya untuk saudara saja, tapi sampai ke anak cucu, saudara. Katakan amin. Biasa. Makanya firman Tuhan, ibadah itu banyak manfaatnya, banyak keuntungannya. Bukan hanya untuk hidup ini sekarang ini saja, tapi hidup yang akan datang, bahkan nanti pada kekekalan. Mana kalau saya berkata itu bisnis seperti itu. Nah, bisnismu paling kalau hari ini untung ya untung, hari ini aja untung selesai. Besok bisa untung. Tapi kalau apa yang kita lakukan dalam ibadah, kita sedang berbisnis, bukan hanya bisnis untuk hari ini saja dan besok bisa rugi. Nah, nggak ada kata rugi. Bisnis hari ini, besok untung, lusa untung, bulan depan untung, sampai ke anak-anak cucu kita untung, dan sampai ke kekekalan kita untung. Katakan amin. Halo, luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Ayo sekali terus ya. Masih ada 2 lagi. Kalau selesai sampai 5 ya. Anaknya sudah tinggal. Yang nomor 5, kita beribadah dengan keseharian dan kerukunan. Iya dong. Sehati satu suara, satu iman, kita beribadah sungguh-sungguh. Wah itu dahsyat. Tetapi Zefaniah 3:9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saatnya ini bicara koinonia. Dan tadi sudah perlu ibadah seperti ini onsite, supaya saudara bisa bahu-membahu. Artinya saudara nggak tahu ada persoalan di sebelahmu, saudara juga nggak kenal, tapi saudara nyanyi sungguh-sungguh. Saat Tuhan terimpatasi sesuatu, itu impatasinya akan kemana-mana. Orang sedih melihat saudara, mulai tergerak hati untuk mempercayai Tuhan, untuk mulai bangkitkan imannya dan seterusnya. Bahu-membahu. Ayat yang ke-6 yang terakhir, beribadah dengan menjaga mulut dan hati yang penuh empati. Yakobus 1:26-27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah tapi dihubungkan dengan mulut. Makanya saya bilang kalau beribadah pakai mulut, nyanyi, muji Tuhan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, dan pakai mulut ini untuk mengeluarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nggak boleh yang lain-lain. Ya Pak, tapi sulit ya proses. Tapi lama-lama seperti saya gambarkan sederhana seperti air yang hitam disuntai, air diisi air yang bening terus lama-lama ganti enggak? Halo, berganti. Nah seperti itu Pak ibadah. Terima sesuatu yang baik dari Tuhan, dan yang kotor-kotor itu akan keluar dari sendirinya. Ingat, ini ayat terakhir, Ibrani 12:28-29. Ingat susah. Jadi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan
kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa toh kerajaan yang tidak tergoncangkan? Hidup ibadah. Kalau hidup ibadahmu benar, mau ratusan orang ahli ngomong tahun 2023 gelap, suram, resesi, krisis. Kalau ibadahmu benar, kamu akan tetap senyum dan berkata, sekalipun di depanku ada masalah yang besar, aku punya Tuhan yang lebih besar, aku punya Tuhan yang lebih dahsyat. Dari mana itu bisa kita dapat? Karena engkau beribadah sungguh. Ayo, saudara, firman Tuhan selesai, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memproses kita, termasuk saya juga. Semua kita siapkan diri saudara seperti bejana yang baru. Saudara perlu persiapkan supaya anggur yang baru pada saat ditumpahkan, dicurahkan, saudara saya siap menerima.